Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Jawara Podcast. Podcast yang membahas jamu herbal, jamu keren. Seperti biasa, tiap kesempatan selalu ada narasumber yang hebat, yang luar biasa, dan kali ini narasumbernya kembali hebat dan luar biasa. Dia seorang ibu rumah tangga dan sudah meniti karir apa ya? Itu dari tahun 2000. Eee Tahun 2000 saya kenal orang ini, narasumber ini dari tahun 2006 atau 2007. Nah, ah, selamat datang Mbak, nama lengkapnya Usnul Khotimah ya? Betul, Tapi biasa dipanggil kadang Mbak Mbak Unul? Unul, iya, Ya kita manggil Mbak Unul aja ya. siap. Nah, Mbak, dari tahun 2000 ya? Iya, Berarti kalau dihitung dalam 1 hari 1 jam itu udah berapa jam ya? wow, beribu-ribu jam, Iya iya. iya iya iya, oke. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Hari ini berapa sesi untuk hari ini? Untuk hari ini 3, Oh iya nanti guys, sore ada. guys perlu kita kan teman-teman ketahui kalau narasumber kita ini seorang instruktur senam ya, instruktur senam yang dari tahun 2000 buka kelas dan sampai sekarang kelasnya masih selalu ada. Dalam 1 hari bisa 4 atau 5 sesi. Dan puasa tetap jalan ya, Mbak? Alhamdulillah, Luar biasa ini. Ini yang susah diikuti oleh banyak orang ya. Aktivitas fisik jalan, tapi puasanya tetap jalan. insya Allah. Kok bisa, Mbak? Bisa dong, semuanya kembali ke niat. Heeh. Iya, kembali ke niat. Kalau memang kita punya niat, insya Allah kekuatan ada pada kita. Faktor utamanya. Faktor utamanya 1 bagi saya adalah 1 niat. Yang kedua kita melihat kondisi fisik tubuh kita, gitu ya. Kalau kita sekiranya merasa mampu, sehat, kenapa tidak, kayak gitu. Jadi di samping itu juga sebelum pada saat sahur maupun buka, itu tetap semuanya pola makan itu harus diatur dan dijaga. Berarti asupan yang nutrisi yang masuk itu memang sesuai dengan kebutuhan gerak fisik tiap orang ya? Betul, ya, gitu. Mbak, dalam senam itu kan ada banyak gerakan ya, banyak variasi-variasi. Dulu saya pernah inget dikit ya tentang ada gerakan yang low impact, high impact, itu ngaruh nggak sih? Kalau untuk Terutama pas puasa kayak oh gini. iya, itu ngaruh sekali. Jadi pada saat kita bulan suci Ramadan ini kita tetap melakukan aktivitas, terutama olahraga ya. Kalau saya itu harus menyesuaikan dengan keadaan fisik kita, ya. Jadi kalau pada saat puasa kita biasanya melakukan gerakannya adalah low impact, atau mungkin juga bisa dengan line dance, ya, atau mungkin juga dengan pilates tapi dengan intensitasnya agak diturunkan, dikurangi ya. gitu. Itu memang untuk apa istilahnya low impact itu memang gerakan yang memang tidak terlalu berat itu ya? Betul, pelan. Pelan, lebih pelan? Iya, pelan. Terus untuk durasi jamnya juga itu biasanya kita kan 1 jam, itu dikurangin. Dikurangi sampai Ya, berapa? 30 menit sampai 45 menit. Tapi nggak sampai hanya 15 menit itu ya? Oh tidak, Nggak cukup? nggak cukup. Untuk senam nggak cukup? Nggak cukup, itu biasanya untuk pemanasan aja 15 menit. Iya, gitu. Tapi kalau untuk gerakan intinya memang nggak bisa Mbak, tetap bisa dikurangi? Tetap bisa dikurangi durasinya, tetap ya frekuensinya juga dikurangin gitu. Yang biasanya misalnya 4 kali 8 kita bisa 2 kali 8 kayak gitu. Dikurangin aja. Nah ini juga karena memang olahraga bagian menunjukkan kan gerak fisik ya Mbak. Dengan dirubah jadi low impact, dari high impact ke low impact, terus intensitasnya juga berkurang sedikit-sedikit. Ininya tetap sama nggak Mbak efeknya ke tubuh kita? Artinya tetap walaupun gerakannya lebih smooth gitu ya, tapi tetap membawa pengaruh ke tubuh? Tetap membawa pengaruh. Jadi gini, satu senam itu bagaimana seorang instruktur, ya.
walaupun itu low impact, walaupun itu dalam keadaan kita berpuasa, seorang instruktur itu harus bisa melihat sikon atau melihat peserta dan keadaan. Bagaimana supaya apa materi kita yang hari ini kita berikan itu bermanfaat. Jadi Iya. memang seorang instruktur itu harus dituntut smart, pintar. Nah, jadi pintar membagi waktu, pintar mengatur gerakan, koreo gitu loh. Jadi Iya. pengaruh sekali seorang instruktur ya. Jadi tidak asal gerak 30 menit ataupun apa gitu, asal berkeringat itu tidak. Iya. Kayak gitu semuanya tetap ada ada aturannya kayak gitu. Iya. Step-stepnya jelas. Oh iya pasti, ya. Gitu. Jadi kalau untuk selama puasa ini kebanyakan kita lenden. Jadi lenden itu cukup menguras energi, terus berkeringat, tetapi kita fun, happy. Ya, lenden itu kayak nari kayak gitu loh. Ya, itu juga sebenarnya bagus juga untuk pembakaran lemak, kalori juga karena keringatnya juga cukup lumayan banyak. Mbak punten, kalau dari member itu rata-rata memang menginginkan ketika ikut senam itu membakar kalori atau kecenderungan untuk nyari fun dan sehatnya itu? Kebanyakan membakar kalori. Oh gitu ya? Iya, karena gini. Nah dengan tadi dikurangi intensitasnya, dari high Dari high ke impact ke low. low, itu tetap tercapai tujuan bakar Betul, kalorinya? tetap. Makanya saya bilang tadi seorang instruktur harus Harus smart. pintar. Iya, harus pintar gitu loh. Jadi kita seorang instruktur tuh harus bisa memanfaatkan batasan waktu, minimal waktu. Nah, bagaimana supaya member itu benar-benar kena materi yang kita berikan itu kena kepada member. Jadi ya itu kadang kan ada instruktur asal udah nggak apa-apa lah, yang penting berkeringat. Nah seperti itu, Gitu. itu mungkin fun kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya lenden itu kan hanya fun. Kita tidak mencapai apa ini, kita harus membakar kalori atau apa gitu, itu tidak. Jadi lenden itu lebih ke fun kayak gitu. Hanya untuk bawa suasana. Betul. Olahraga tetap fun gitu ya. Betul. Tidak ada target bakar kalori segala macam. Tapi artinya tetap walaupun hanya sebatas fun tapi tetap kalori tetap olahraganya tetap kena, ada gitu ada, ya. iya kayak gitu. Oke Mbak, dalam sehari ini jenengan bisa berapa sesi? Kalau untuk hari ini 3. 3 ya? Iya, 3 3 sesi. sesi. 3 sesi katakanlah 1 sesi 30 menit. 45. 45? Iya. Tapi gini, kebetulan karena gini kan banyak orang yang takut. Takut gini, aku puasa enggak lah, takut lemas, takut haus, semuanya serba ketakutan. Iya. Iya. Jadi apa? Ya itu kembali lagi ke niat. Kalau kita memang takut ya pasti susah gitu loh. Tapi kalau misalnya saya niat terus saya kuat, pasti dia kuat. akan kuat ya. Dan kebetulan gini, member saya itu yang aktif pada saat bulan Ramadan itu memang benar-benar mereka fisiknya bagus. Jadi kalau misalnya nih saya kasih 30 menit atau 45 menit, mereka masih kurang. Gitu loh. Jadi saya hanya mengikuti member gitu. Jadi nanti saya tambahin apa, misalnya senam kreasi gitu loh, atau dance mix atau apa kayak gitu. Jadi ya 1 jam jadinya kayak gitu loh. Tapi karena mereka mampu. Banyak gitu. gak Mbak yang tetap senam di bulan puasa ini? Alhamdulillah banyak sekali. Dan alhamdulillah juga saya itu aktivitas di bulan Ramadan sama tidak itu hampir sama. Hampir sama. Jadi artinya membernya tetap olahraga. Tetap ya. Ada memang sebagian yang mereka takut lemas, takut haus, takut nggak kuat. Yang pada akhirnya mereka nggak olahraga di bulan puasa. Betul, iya. Padahal sebenarnya buat teman-teman semuanya nih ya, terutama perempuan. Pada saat kita melakukan puasa itu olahraga itu penting sekali gitu loh, terutama untuk kulit gitu. Terus jadi kita itu pada saat berpuasa kulit segala macam ini
kayaknya seger Mhm. gitu. Lain sama yang tidak pernah melakukan aktivitas olahraga. Mhm. Terus satu, yang keduanya gini, kebanyakan setelah saya ngobrol nih sama member, "Gimana puasa?" "Iya Mbak, aku kok puasa kok naik ya?" Kayak gitu loh. "Loh kok bisa naik?" "Iya Kok gini gini naik? gini." Nah, berat badannya tuh Mhm. naik. Makanya saya bilang gini, itu kadang-kadang kita salah 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 apa ya, berpolanya gitu. Kadang Pola. ya jadi misalnya gini, kalau saya sudah terapkan kepada, member saya Mhm. dan sebagian ada yang melakukannya, mengikutinya. Jadi pada saat kita berbuka puasa itu kita batalkan dengan yang manis Mhm. ya, manis terus minum air putih, terus, kita melakukan sholat dulu Iya. maghrib, setelah sholat maghrib kalau saya pribadi saya makan berat langsung. Mmm. Saya makan berat langsung, terus nanti setelah itu saya istirahat, kita menunggu, sholat tarawih, isya Mhm. dan tarawih. Setelah itu sholat tarawih, terus kita pulang sedikit makan buah, sudah itu tidur. Istirahat Iya, langsung. terus pada saat sahur kita makan, tapi Mhm. dengan porsi cukup, nggak Mhm. usah berlebihan. Setelah kita sholat subuh, biasa kita melakukan ya, kita mumpung nih masih Iya. ada diberi kesempatan bulan suci Ramadan, kita perbanyak, Ibadah. ibadah ya. Ah. Jadi yang Tidak tadi habis subuhan tidak tidur oh lagi? tidak, saya Mmm. alhamdulillah belum pernah Kalau saya belum pernah. biasanya habis sholat subuh tidur Oh lagi. iya ketahuan. Kenapa? Tak tidur, Ketahuan Mbak? ketahuan matanya habis tidur. Gitu ya. Jadi saya nggak pernah tidur lagi, saya Heeh. tetap melakukan aktivitas apapun. Setelah itu misalnya jam 10, jam 11 sudah tidak ada aktivitas, Mhm. mungkin baru saya bisa tidur, istirahat Oh kayak gitu gitu. ya. Itu pun juga nggak terlalu lama 1 jam. Nah, kenapa kok bisa gemuk? Mhm. Kebanyakan begini, buka, makan manis, Iya. minum, terus sholat. Aku Iya. mah makannya nanti habis taraweh. Heeh. Nah, habis taraweh dia baru makan berat, Mhm. nasi. Mhm. Setelah itu tidur. Tidur. Akhirnya apa? Kan penumpukan lemak. Nah, Oh. seperti itu nanti bangun sholat subuh, terus sahur juga mereka makan banyak, Berat. subuhan terus tidur lagi. Hmm. Jelas pada saat siang sore tidak melakukan aktivitas, Aktivitas maksudnya olahraga. olahraga. Jelas. Jadi naik. Betul, karena apa? Jadi makanya kenapa saya bilang habis buka manis, makan manis, sholat, terus kita makan Makan berat, berat. kita olahraga di sholat taraweh. Olahraganya di sholat Oh, iya taraweh iya, ya benar kan, benar banyak benar melakukan benar benar. gerakan itu. Setelah itu selesai kita pulang, kalaupun kita pengen makan, kita makan buah. Cukup makan buah ya? Iya cukup makan buah, setelah itu tidur. Tidur. Iya, pada sholat subuh kita makan sedikit, kita aktivitas juga sholat Mhm. subuh. Setelah itu kita pulang, ya kita sedikit Tetap ya aktivitas ya, di rumah. mungkin baca ayat suci sebentar, setelah itu baru melakukan aktivitas. Jadi apa? Tetap gerak. Tetap gerak. Sorenya, paginya saya tetap melakukan olahraga. Sebenarnya konsep, Begitu. artinya konsep seperti itu udah bagus ya. Iya, gitu. Misalnya gini, Mbak. Buka puasa ya cukup yang dengan manis gitu ya, Ya, kurma atau apa gitu ya. betul. Sholat maghrib, terus baru makan besar, habis itu olahraga ya, tanda Iya, kutip dengan betul. sholat isya dan Taraweh. taraweh. Habis itu makan buah ya, Iya, syaratnya makan makan buah. buah. Istirahat, sahur tetap makan besar tapi porsinya berkurang dikit. Betul. Oke. Ini artinya udah olahraga gitu ya? Betul, olahraga. Dan saya gini, saya sudah merasakan sendiri dan saya sudah banyak, evaluasi dan survei kepada member saya. Mhm. Gimana nih rasanya kalian berpuasa melakukan aktivitas olahraga? Mhm. Saya nanya sama yang sore nih, member saya Mhm. sore, kelas sore. "Enggak Mbak, enak." Gitu loh, enak. Jadi yang ditakutkan sama teman-teman yang, belum pernah atau Mhm. mungkin tidak mau Tidak mau. melakukan aktivitas olahraga karena dia mungkin haus, mungkin Takut fisiknya ya gitu. puasanya batal gitu ya? Betul gitu ya. Jadi pada saat sore hari kita melakukan aktivitas itu justru malah semakin apa ya, nggak ada rasa lemes, nggak ada rasa apa. Jadi rasanya itu fresh gitu, Mhm. seger. Terus pada saat buka, makan kurma, minum air itu udah cukup Cukup ya? kenyang.
Iya gitu loh, tapi tetap aja kita harus makan kayak gitu karena kita nantinya Cuma kan akan melakukan aktivitas gitu. Jadi yang saya survei, saya nanya, sharing sama member saya ya begitu. Jadi nggak usah takut kita pada saat berpuasa melakukan olahraga itu akan lemes, akan capek, Mmm, akan haus, itu salah tinggal sekali. trik-triknya aja ya? Betul ya, jadi gini, kita semampunya aja deh. Mhm. Misalnya nih saya kasih waktu 30 sampai 40 menit, dia kuatnya di 15 menit, oke sudah, yang penting harus melakukan aktivitas olahraga. Karena bagi saya Oke, penting sekali. intinya berarti tetap olahraga, tetap jalan meski puasa gitu ya. Betul, Oke, gitu. Mbak, ketika kita sudah biasa olahraga, kemudian karena faktor tertentu ya, kita terus kemudian tiba-tiba berhenti selama periode 2 minggu, 1 bulan, berapa bulan, ngaruh nggak sih, Mbak? Oh ngaruh sekali. Terutama untuk yang jelas berat badan, Mhm ya kan. Biasanya kita berolahraga, badan kita itu kencang, mhm walaupun itu gemuk, mhm. ataupun dari gemuk ke kurus, Iya? itu pasti kencang badannya, Mhm satu. Itu udah kelihatan ya, kelihatan pasti badannya agak kendor, kayak gitu kalau yang mhm. kecil kayak gitu ya. Terus apa, mukanya tuh jelas berbeda sekali dengan orang yang biasa berolahraga, tetap melakukan aktivitas olahraga dan tidak, itu kelihatan sekali. Kenapa, Mbak? Biasanya kalau orang yang sering berolahraga, karena pori-pori kita sering mengeluarkan keringat, Mhm. jadi tuh kelihatannya seger. Oh, malah Iya, jadi kelihatannya kayak seger. kayak dibersihkan gitu, Betul, kayak itu loh Mas, kayak apa sih namanya, segernya glowing, kayak oh iya lebih gitu, glowing sebenarnya, glowing glowing, tapi alami? alami gitu Oh, loh. Iya, gitu. jadi gini, kalau kita biasa olahraga, habis olahraga terus kan berkeringat nih, itu beda sekali, Mhm. seger kayak apa sih Mas, semangka keluar dari kulkas itu gimana Oh, deh. iya Nah iya iya seperti iya. itu. Tapi nggak Terus menggoda ya? oh tidak tidak. Terus ini kulitnya Iya, juga iya, biasanya kalau orang berpuasa itu kan apa ya, kekurangan cairan karena iya, kita berpuasa mhm, kan, otomatis apa, layu, iya, kulit itu akan layu. Tetapi kalau kita tetap berpuasa, terus kita melakukan olahraga, itu kulit kita akan segar dan beda sekali. mmm, Orang yang, melakukan aktivitas olahraga pada saat bulan suci Ramadan atau dalam saat berpuasa dan tidak, itu beda sekali. mhm. Di kulit kadang kulitnya agak kusam, kusut, itu kalau tidak melakukan olahraga. Tapi kalau kita tetap melakukan olahraga, itu seger Oh gitu kulitnya. ya? Mhm, Iya, beda sekali lah, oh, gitu. nah terus ini Mbak, eee, untuk mengembalikan katakanlah libur puasa, kalau katakanlah kemarin kita biasa latihan 1 hari 30 menit, 35 menit. Nah begitu jeda 1 bulan penuh itu Mmm, untuk mengembalikan kayak gitu lama nggak, Mbak? tergantung intensitasnya Mhm ya. Jadi kan kita mempunyai kelas itu seminggu untuk seminggu 3 kali. mhm. Ya kalau kita pengen cepet Kembali ke kembali kondisi ke ya itu kita memang harus rutin selama tiga tiga kali dalam seminggu itu, oh gitu. gitu. Ya biasanya kita melakukan, pembentukan gitu ya, pembentukan ada pilates kan di tempat saya ada pilates dan step aerobik. Nah Mhm, step aerobik itu yang kita menggunakan stepper, iya, papan. papan. Ya naik turun itu pengaruh bagus sekali, kayak gitu. Ini nggak terlalu lama sebenarnya? Eee Berapa lama biasanya? biasanya tuh 1 bulan kita Satu sudah bulan wow udah ada, kembali ke sudah semula kembali ya? insyaallah, iya Oke. begitu. Ya Mbak, ini kan puasa ya, ada nggak Mbak sih Mbak menurut jenengan mau apa, waktu yang paling baik untuk tetap olahraga? Mhm. Kalau menurut saya, itu semua kembali kepada, keadaan tubuh kita ya, Ya? kondisi kita. Mhm. Kalau saya pribadi enak yang sore ya, Sore? iya enak yang Mhm sore. Kita biasanya juga ada pagi, sore, dan malam mhm. ya. Kalau saya boleh milih memang olahraga malam Iya, bagus, itu enak sekali. Cuman kan karena kita sekarang ini, kalau pada saat malam hari kan banyak, kita melakukan sholat tarawih nih, iya, sampai kadang 8:30, mhm ya kan.
Jadi ya kita takut mengganggu aja ya, lingkungan juga kita juga melakukan sholat tarawih juga. Jadi ya saya ambilnya optionnya adalah di sore hari. Ya, di sore hari. Kenapa Mbak sore hari lebih pas kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya gini, sore hari itu dalam cuaca juga pengaruh ya. Udah nggak panas ya? Udah nggak panas, karena kalau panas itu pengaruh ke kondisi tubuh kita, stamina kita itu pasti down, gitu. Tapi kalau untuk sore hari jam 3:30 itu kan sudah nggak begitu panas, nggak begitu panas, jadi stamina sudah kembali lagi lah, kayak kondisi gitu. tubuh sudah melewati masa kritis. Kritis, ya makan siang, jam makan siang. Jam makan siang. Sudah melewati jam makan siang gitu. Jadi sebenarnya udah kondisi tubuh secara alami sudah terkondisikan untuk beraktivitas gitu ya. Betul. Di sore hari ya. Iya gitu. Oke Mbak, mungkin ini agak sering jadi pertanyaan orang awam gitu. Perlu nggak sih ketika kita sering aktivitas olahraga rutin mengkonsumsi suplemen atau multivitamin gitu? Oh, menurut jenengan gimana? Penting banget. Tetap ya? Tetap gitu loh. Walaupun sebenarnya gini ya Mas ya, kita aktivitas dan tidak aktivitas itu suplemen vitamin itu memang harus ya. Kalau kita kepingin sehat ya, karena apa gini, kita kan ini sekarang ini kadang pola hidup, pola makan itu kadang-kadang kita kan nggak terlalu memperhatikan. Sekarang banyak makanan-makanan yang instan, yang nah kayak gitu loh ya. Kalau kita tidak diimbangi dengan suplemen itu apa ya, pengaruh sekali gitu loh. Jadi contoh gini, kalau saya gitu ya pada saat buka ataupun nanti pada saat kita mau tidur saya memang minum suplemen. Besok pagi setelah sahur gitu ya, sebelum imsak juga saya makan suplemen ya. Jadi kondisi badan kita tetap terjaga walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi walaupun gini, saya udah makan suplemen nih, sebenarnya udah makan suplemen, terus aku merasa sudah fit, aku sudah merasa sehat gitu ya. Terus kita berhenti lah, aku karena olahraga ini gitu loh ya. Karena aku udah olahraga nggak apa-apa lah, aku nggak perlu suplemen kayak gitu kan. Itu keliru sekali. Malah itu yang salah. Iya. Karena apa? Kita melakukan aktivitas, otomatis kan kita keluar energi nih, ya kan? Stamina juga kita keluar. Jadi kasihan tubuh kita kalau kita tidak dikasih suplemen. Contoh, kita memakai skincare, ya kan? Kita memakai skincare selama 1 tahun nih, hasilnya sudah bagus, sudah glowing, ya kan? Sudah cantik kayak gitu. Merasa aku udah kulitnya udah bagus, aku udah glowing. Terus kita nggak pakai lagi skincare itu, berhenti. Coba 2 minggu aja dilihat muka kita, itu akan kembali ke awal. Gitu loh. Nah gitu sama ya. Sama kayak tubuh kita. Jadi kita tetap melakukan olahraga, tetap harus minum suplemen. Begitu juga kita minum suplemen harus diimbangi dengan olahraga. Jadi antara suplemen dan olahraga itu adalah satu kesatuan yang bagus banget buat tubuh untuk kita. Saling mendukung. Iya, saling mendukung, betul. Begitu. Mbak, panjang lebar ya. Tapi pada intinya puasa nggak puasa olahraga itu penting. Penting sekali. Dan puasa itu bukan penghalang untuk olahraga. Oh iya, buat saya begitu. Jadi puasa itu bukan satu halangan untuk buktinya kita melakukan Mbak Unul aktivitas. Ya, dalam 1 hari saya bisa sampai 4 sesi. Iya, per sesi sekitar kurang lebih 45 menit. 45 menit. Itu dalam keadaan saya berpuasa. Dan alhamdulillah kembali ke niat, saya insya Allah kuat. Dan membernya juga semangat gitu ya. Semangat luar biasa. Karena hidupnya tetap puasa gitu ya. Betul gitu Mas. Iya. Terima kasih Mbak Unul sudah sama-sama berbagi cerita, sudah ngasih informasi, edukasi yang luar biasa buat kita semua. Amin, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, terima kasih. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe, share, dan komen agar podcast ini tetap terus berjalan. Terima kasih Mbak Unul, terima kasih sudah di sini. Sama-sama Mas. Guys, ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.